Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gua Reza Andi. Nah, di segmen helm dengan range harga 300 sampai 600 ribu varian open face makin panas nih. Soalnya kita tahu kemarin NJS Kero sudah rilis helm barunya, lalu ada KT DJ Maxi, terus Kyoto masih eksis, Indynamic masih eksis. Sekarang tambah lagi ada dari brand RSV, dia ngeluarin varian open face dengan range harga sekitar segitu juga 300 sampai 600 ribu. Tapi ini yang termahal dari varian-varian tersebut. Ini RSV SV300. Oke, di sini udah ada helm RSV SV300. Banyak banget yang komentar di YouTube tuh ini mirip sama kayak NFJ. Jadi versi budgetnya si NFJ. Ya kita tahu NFJ ini untuk saat ini banyak orang bilang itu tuh kayak benchmarknya helm open face lokal di Indonesia dengan segala fiturnya, tentunya dengan kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini digadang-gadang bisa ngalahin NFC nih dengan versi yang jauh lebih murah. Ntar kita lihat apakah fitur-fiturnya memang bisa dipertimbangkan untuk daripada beli NFC mendingan beli ini. Karena kita tahu ini helmnya lumayan cukup pricey, 600 ribu gitu. Untuk harga ini 600 ribu dan di bulan September awal ini tuh masih open PO, jadi belum ready. Gue juga dapetin barang ini agak susah kemarin, tapi alhamdulillah akhirnya dapat. Seperti biasa kita mulai dari si eksteriornya dulu, tampilan luarnya dulu, dan fitur-fitur yang ada di luarnya ini. Oke, yang pertama ngeliat modelnya tuh dia, kalau menurut gue sih dia mengarah ke kesan aerodinamis. Gue ngeliat dari bentuk shellnya yang meruncing ke belakangnya, kalau bisa kalian lihat di sini. Di sini tuh dia dari depan ke belakang dia meruncing dan kesannya menukik ke bawah, dan bagian bawahnya pun dia naik ke atas dan dibantu juga dengan spoiler. Gue ngeliatnya pertama itu soal terlihat aerodinamis. Lalu tentunya ada spoilernya juga. Spoilernya ini nggak berlebihan, menurut gue cukup proporsional, minimalis. Memang ada fitur-fitur tertentu di spoilernya, cuman ya itu dia ngebantu bentuk shellnya yang kesannya jadi meruncing gitu. Lalu untuk lekukan garis bodinya ini, di sini ada beberapa lekukan, dia tidak terlalu agresif, masih masih manis gitu. Masih, gue ngeliatnya kayak ini helm untuk perkotaan, untuk urban ride, untuk city ride, dia masih oke banget, pak, nggak terlalu sporty, tidak terlalu agresif. Lekukannya tuh pas gitu. Jadi di sini ada lekukan, di bagian atas ada lekukan yang nyambung ke bagian spoiler, dan di bagian belakangnya pun kiri kanannya dilakukannya minimalis. Dia cuma ada satu bentuk doang gitu sampai ke belakang, nyambung ke bagian belakang. Sini pun dia nggak flat, bagian belakang itu dia nggak flat, dilakukan sedikit di bawahnya menuju ke arah neck roll. Jadi gue pikir masih ini masih nyaman untuk dilihat untuk bentuknya, nggak lebay lah gitu. Lalu untuk brandingnya pun nggak rame. Di depannya ada logo RSV, di belakangnya ada logo tipografi RSV, dibedakan depan dan belakang dengan ada aksen bendera Itali. Walaupun ini helm lokal tapi ada bendera Itali. Ada sertifikasi DOT. Di sebelah kirinya ada, di sebelah sini ada yang kecil banget, ntar gue liatin detailnya. Ini ada alamat websitenya RSV, dan sebelah kanannya gue suka juga ini nih. Ini detail-detail kecil, dia nunjukin tipe si helmnya SV300. Dan ngomongin soal lekukannya, gue mau ngasih apresiasi untuk tim R&D-nya RSV, Research and Development-nya RSV. Seperti kita tahu, kalau rata-rata helm open face itu bagian atau turunan dari helm full face, dari versi full face-nya. Dan RSV ini memang gue ngelihat dia turunan dari versi full face-nya SV500. Nah, tapi kenapa gue ngasih apresiasi? Karena dia tuh ngeplak-plakan ngejiplak yang full face secara total ke versi open face-nya. Di sini gue masih melihat ada beberapa perbedaan yang kentara menyesuaikan dengan helm open face. Jadi helm open face SV300 ini tuh dia bagian depannya aja yang mungkin mirip, bagian ventilasi depan dia mirip dengan SV500. Cuman untuk bagian belakangnya ini gue pikir total berbeda. Pertama di spoilernya juga udah berbeda. Lalu untuk lekukan-lekukan yang tadi gue sebutin ini berbeda dengan versi yang full face-nya. Jadi gue pikir ini bagian belakangnya dibuat emang lebih cocok untuk varian open face. Di situ gue ngasih apresiasi untuk tim R&D-nya RSV. Selanjutnya di sini ada
ventilasi, kita masuk ke ventilasi luar dulu. Di sini ada 2 buah ventilasi depan untuk udara masuk. Ini untuk intake udara masuk. Ini mekanismenya sliding di bagian belakang. Ini yang belakangnya di sliding, gitu. Cukup tegas banget sih, cukup tegas untuk si mekanismenya. Gue nggak tahu ini gampang mudah diri atau enggak, cuman masih mudah untuk dioperasikan gitu. Ini untuk intake-nya, dan untuk melepas hawa panasnya untuk ventilasi belakang dia ada di dalam spoiler ini. Jadi kalau nggak salah sini tuh ada 2 lubang untuk mengeluarkan hawa panas, cuman nggak terlihat. Kalau misalnya kita lihat dari belakang di sini tuh dia nggak terlihat lubangnya ketutupan sama spoilernya, jadi kelihatannya rapih gitu. Lalu untuk shell materialnya dia masih menggunakan termoplastik, ya wajar. Untuk Racer sini masih menggunakan termoplastik. Dia 100% ABS dan tidak ada varian ukuran shell, jadi hanya ada satu shell size di setiap ukurannya gitu. Jadi kalau misalnya beli ukuran S sampai ke XL ya shell size-nya tetap satu, even sampai ke IPS-nya kalau nggak salah tuh masih tetap satu ukuran. Jadi membedakan mungkin hanya bagian innernya aja mungkin ya. Itu yang gue dapat soal informasinya tentang ukuran shell dan ukuran interiornya. Oke, lanjut ke bagian si visornya. Oke, untuk pertama kali gue ngeliat tuh visornya secara material cukup baik. Dia nggak pakai sembarangan untuk materialnya. Dia bukan material yang tipis, cukup sepadan dengan helmnya secara keseluruhan. Dan di bagian bawah sini tuh ada roll untuk pegangan saat kalian naik turunin si visornya gitu. Jadi sini ada pegangannya gitu. Tapi tidak ada visor lock. Jadi ini tidak ada fitur visor lock. Jadi untuk menaikkan turunannya kalian tinggal tarik turun tuh gampang banget gitu. Tidak ada visor lock. Lalu untuk bentuknya sendiri, gue pikir ini tidak terlalu panjang sampai ke bawah. Gue ngelihatnya karena kalau misalkan perhatiin di sini ada bentuk shell terbawah. Lalu untuk jeda ke ban visornya tuh ini ada jeda yang cukup jauh nih, naik ke atas gitu. Gue kesannya jadinya nggak panjang. Cuman entah di bagian segmen fitment apakah emang tidak panjang. Cuman gue ngelihatnya secara visual ya ini nggak panjang gitu untuk si visornya. Lalu untuk racketnya sendiri finishingnya bagus banget nih. Finishingnya carbon lux bukan karbon. Dengan ada embosser SV juga di dalamnya. Materialnya juga cukup tebal, materialnya oke, gue megangnya. Dan mekanisme ngelepas pistonnya juga cukup mudah, sangat mudah malahan gitu. Ini tinggal ditarik dan ini sangat ringan sekali. Udah narik si rekatnya, mekanismenya, kita tinggal tarik keluar si visornya, ini langsung kebuka. Ini gampang banget untuk kalian yang mau replacement atau mau ngebersihin si visornya. Lalu tentunya ada sun visor juga. Di sini ada mekanismenya sliding. Mekanismenya nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, dan concernnya sini mekanismenya cukup besar, jadi cukup mudah untuk diraih untuk kalian genggam saat riding. Lalu ini ada concern tambahan untuk rekat sendiri. Gue agak kurang sek dengan bentuknya sebenarnya. Bentuknya lebih flat, cuman lurus doang gitu, tidak ada dilakukan apapun, tidak mengikuti kontur si shellnya. Dan ini tuh kayak mepet banget ke bagian karet shellnya gitu. Untuk bagian bawah sini, bagian bawah si rekatnya dia tuh kayak mepet ke karet shellnya. Gue agak kurang suka dengan hal-hal yang mepet kayak gitu. Kayak kesannya dipaksain kayak ini rekat untuk helm versi tertentu dipasang di sini gitu. Nggak dibentuk ulang. Kalau dikasih tekukan aja dikit di bagian bawah sininya mengikuti kontur shell depannya mungkin lebih oke. Cuman ya oke lah, itu pendapat gue aja soal rekat bentuknya ini. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Untuk yang pertama, untuk sistem pengamanannya dia sudah menggunakan double D-ring seperti yang udah pembahasan di video sebelumnya. Menggunakan double D-ring, menggunakan microlock. Yang lebih simpel yang mana udah tentunya menggunakan microlock. Itu yang lebih simpel untuk varian helm seperti ini. Cuman ya kita tidak bisa mengesampingkan kalau misalnya si double D-ring itu yang emang paling safety. Ini sudah menggunakan double D-ring. Lalu ini ukurannya M, gue beli ukurannya M. Untuk paddingnya semuanya bisa dilepas, removable, jadi cukup mudah juga untuk dilepas. Ngebahas untuk material paddingnya, gue pikir ini cukup baik, nggak terlalu halus karena dia punya pori-pori yang cukup besar.
dia punya gramasi, dia punya pori-pori cukup besar. Kayaknya biar kita nggak kepanasan juga waktu pakai si helmnya, untuk menyerap keringat juga. Jadi ini pori-porinya cukup besar, dengan warnanya lebih ke arah bluish, jadi warna abu hijau, abu biru gitu. Sedikit dikasih aksen warna biru ataupun hijau. Lalu di sini juga belum ada slot untuk speaker intercom, jadi ini bukan intercom ready, tidak ada fitur tersebut. Sangat disayangkan. Gue pikir untuk helm seharga ini sudah ada intercom ready, karena emang sekarang intercom udah banyak yang murah juga sesuai dengan harga helmnya, nggak harus pakai Sena ataupun Pactalk. Jadi sangat disayangkan tidak ada fitur tersebut. Lalu untuk padding crown padnya, di sini ada emboss tulisan RSV. Sekarang kita coba buka si paddingnya biar kalian bisa lebih jelas ngelihat interior seperti apa. Oke, sini ada cheek padnya menggunakan clip, button clip, nggak ada velcro sama sekali, dan menggunakan 3 button clip. Cukup kecil sih ukurannya, cukup kecil nih, mirip-mirip kayak DJ Maxi, DJ Maru lah, helm-helm seperti itu. Dan untuk bagian neck rollnya, mekanismenya di belakang tuh menggunakan button clip, dan untuk depannya tuh ini mirip kayak Kyoto, dia tinggal diselipin, masukinnya tinggal ditarik doang untuk ngebukanya. Tinggal diselipin, tinggal ditarik doang untuk ngebukanya. Ini untuk crown padnya. Sebelum kita bahas soal IPS-nya, untuk neck rollnya dia punya 2 material yang berbeda aja. Untuk neck rollnya dia menggunakan kulit sintetis di bagian tengahnya, dan bagian pinggirnya dia menggunakan mesh, mirip dengan mesh yang ada di fabric bahan kain di bagian cheek pad dan crown padnya gitu. Untuk neck rollnya punya 2 material. Lalu ini untuk cheek padnya, dan ini untuk crown padnya. Crown padnya kayaknya nutup banget nih, kalau misalnya kalian di sini lagi posisi seperti ini kayak nutup banget. Untuk paddingnya sendiri no complaint, masih pada seperti pada umumnya. Untuk ketebalannya, entah soalnya harus dicobain yang tadi segmen Viman apa kayak emang enak atau enggak untuk si padding tersebut. Cuman untuk materialnya ya, ini materialnya fabric, materialnya kain dengan pori-pori yang cukup besar. Yang bagian tengah ini yang besar, yang sisanya ini pori-pori yang pada umumnya lah bisa menyerap keringat gitu. Ya dibilang halus nggak halus banget, karena ada pori-porinya. Dibilang kasar juga nggak kasar banget. Oke, nah ini untuk IPS-nya. Untuk IPS-nya sendiri dia berwarna putih, bukan berwarna hitam. Misalnya kalau warna hitam dia punya keunggulan, kalau misalnya ada crack dia kelihatan. Kalau warna putih ini dia minim kelihatan cracknya untuk di bagian si IPS-nya. Dengan ada 4 lubang, menyesuaikan dengan ventilasinya. Dia ada dua lubang untuk ventilasi masuk dan 2 lubang untuk ventilasi keluar. Nah, pertama kali beli tuh ternyata dia harus ditekan. Dia pertama gue dapet helmnya ternyata masih nutup, dan IPS-nya harus ditekan pakai tangan untuk ngebuat lubangnya. Oke, sekarang gue mau coba bahas soal si fitmentnya. Jadi gue bakal pakai dulu si helmnya. Oke, buat yang belum tahu, gue tuh sebenarnya ukurannya lingkar kepalanya 55 sampai 56 cm, yang berarti pada umumnya seharusnya menggunakan helm ukuran S, cuman karena tidak ada ukuran S di helm-helm lokal, jadinya ini gue pakai ukuran M. Yang pertama kali dirasain itu helmnya ringan, nggak ngeberatin pundak kita, nggak ngeberatin si leher kita. Jadi helm ini ringan banget, untuk city ride cocok, nggak bikin capek di jalanan yang stop and go. Untuk fitment gue nggak pakai balak lava, dan untuk bagian fabriknya, untuk bagian kain-kainnya emang tidak sehalus yang dikira sesuai dengan prediksi di awal karena pori-porinya. Cuman ya ini biasanya kelebihannya bisa menyerap keringat. Lalu untuk fitment paddingnya, untuk crown padnya cukup baik, kita nggak ngerasa tenggelam di helmnya. Crown padnya pas di posisinya cukup nyaman, tidak terlalu fit, nggak terlalu ngepres banget, cuman ya nyentuh semua bagian kepala. Dan untuk bagian belakang, leher belakang kita tuh ini ke cover, ketutup. Ini walaupun kesannya helm ini tuh runcing ke atas, kesannya kayak yang pendek, ternyata dia nggak ngatung, jadi tetap nge-cover bagian tengkorak belakang kita. Nggak kayak NFV yang rasanya kayak yang kosong. Kok ini nggak, karena ada neck rollnya mungkin ya, karena ada neck rollnya juga, kita ngerasa kayak tengkorak belakang kita tuh ketutupin.
Iya, ini kerasa banget kalau misalnya kita tuh ketutupin semua bagian belakang, bagian atas. Tapi di bagian depan sini untuk bagian rangka itu nih nggak ketutupin sama chick pad. Jadi kesannya helmnya tuh ceper di bagian depan. Jadi untuk dari atas, dari jidat sini, bukan sial bagian atas ini sampai ke chick pad bawah ini tuh dia pendek gitu. Ceper. Kalau misalnya yang seperti itu yang pernah gue coba tuh kayak N40 versi pertama. Ini nggak ke cover bagian rahang, jadi ceper gitu helm depan itu. Jadi rahang kita tuh di covernya sama bagian chin strapnya, ini nggak cover rahang kita. Jadi untuk pipi itu nggak kerasa ke cover semuanya. Ya gue sih, ini balik ke kebiasaan kalian. Kalau gue lebih suka yang emang nutup full sampai bagian rahang. Dan ini juga tidak terlalu over. Untuk bagian pipinya, bagian kedepannya maksudnya, jadi nggak kerasa kayak helm touring. Ini beneran kayak helm-helm umum untuk perkotaan, gue pikir kayak gitu ya. Lalu untuk visornya, ya seperti pembahasan di awal, kalau memang visornya ini nggak terlalu panjang sampai ke bawah, cukup cuman ya nggak panjang, ukuran biasa lah. Untuk visornya juga tidak didistorsi karena emang materialnya juga cukup oke, bukan material yang buruk. Lalu untuk sun visornya warnanya biru, jadi bukan smoke gelap. Sun visor warna biru dan ukurannya juga cukup panjang. Kalau misalnya kita menuk lagi riding ya, ini dia kita ngeliatnya cuman bagian gelapnya aja. Kita ngeliat bagian terang, kan ini ada gap bagian gelap dan bagian terang. Biasanya kalau yang jelek itu sun visornya dia nggak cover sampai ke bawah, cuman setengah, jadinya kita pusing lihat jalannya. Tapi ini gua nggak tahu, cuman gue pikir ini bakal jadi kelemahan. Tapi mudah-mudahan enggak sih. Jadi visornya ini sun visornya bisa diangkat pakai tangan. Diturun pakai mekanisme, diangkat pakai tangan. Nah ini gue pikir takutnya kalau misalnya kita nemu jalan bergelombang, dia bakal nggak stay in position. Karena nggak ada kunciannya gitu, nggak ada kuncian, dia udah turun lock nggak kunci enggak. Jadi ya takutnya kalau jalan bergelombang bisa naik turun, bete juga kan gitu. Oh ya, satu lagi, waktu gua nutup visor tadi, untuk kedepan suaranya sebenarnya gua nggak coba di jalan juga nggak tahu, cuman untuk yang pernah gua pakai dalam ruangan sebenarnya untuk kedepan suaranya mungkin tidak sekedap beberapa varian helm yang lainnya gitu. Mungkin karena dia ada jeda dengan antara neck roll dengan chick pad, atau karena visor tidak turun sampai ke bawah. Itu mungkin bisa jadi beberapa hal yang di experience gue barusan tidak merasa sekedap beberapa helm yang pernah gue coba di ruangan ini. Nah, dengan harga 600.000, dengan hal-hal yang udah gue jelaskan tadi, apakah worth it atau tidak, itu gue kembalikan kepada kalian pendapatnya. Tapi untuk concernnya jika dibandingkan dengan FJ, mungkin gue pikir ini belum bisa dibandingkan dikomparasi secara langsung dengan FJ, dengan material-material yang tersimpan atau dibuat di helm ini. Gue pikir belum bisa ke NFJ. Harganya juga NFC kejauhan, entah NFC yang nggak pantas dicap mahal atau ini juga terlalu biasa untuk harga 600.000. Gue nggak tahu, cuman gue pikir ini lebih cocok di compare dengan Ing Dynamic, dengan KT Kyoto, dengan Zeus 610 itu ini masih cocok, atau mungkin dengan NJ Skyros gitu. Itu bisa di compare, kalian bisa membandingkan dengan helm-helm tersebut lah, RSV, SV300, NJ Skyros, Ing Dynamic, dan juga Zeus 610. Ini bisa di compare dengan helm-helm tersebut gitu. Oke, sekian review gue kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan satu hal lagi, kalau misalnya berkenan, kalian bisa follow juga akun Instagram Acuan Hobi. Di sana nggak cuma ngebahas soal YouTube yang ada di sini. Di sana gue lebih daily snap kayak foto-foto motor, foto-foto helm, apapun di dunia otomotif yang gue lakukan sehari-hari gitu. Jadi itu yang Instagram lebih ringan lah gitu. Itu keseharian gue di dunia otomotif. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya. Jika berkenan boleh di like, jika berkenan juga yang belum subscribe boleh di subscribe. Gue beneran berterima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.